Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah sholat kami persilahkan untuk memasuki masjid kita ini, karena acara sehari ini akan berlangsung. Jadi bapak-bapak yang masih di luar, bapak masih di luar, mau kita segera memasuki masjid kita ini, acara sholat sholat. Baik, sebelum kita masuk ke sudah acara pelaksanaan sholat Id kita pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu, jamaah, kami ajak untuk mendengarkan sambutan Bupati Bone pada pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, hari Senin, tanggal 2 Mei tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone, jajaran aparat pemerintah daerah dan TNI, Polri, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, warga masyarakat Kabupaten Bone yang saya cintai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul di hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Lantunan takbir, tahlil dan tahmid bergema ke seluruh penjuru alam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Seluruh umat muslim bergembira dan bersukacita menyambut hari kemenangan setelah 1 bulan penuh berjuang memerangi hawa nafsu dengan menjalankan ibadah puasa yang kemudian disempurnakan dengan membayar fitrah. Sungguh suatu perayaan yang penuh makna dan syarat dengan nilai-nilai kebaikan serta keikhlasan. Olehnya itu, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya secara pribadi, keluarga dan pemerintah daerah Kabupaten Bone menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah
taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini menjadi hal yang pertama dan terpenting yang harus disyukuri karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Maka dari itu, tema Idul Fitri tahun ini adalah meraih kemenangan di hari yang fitri dengan mempererat silaturahmi dan menebar kebaikan. Kita berharap hari raya Idul Fitri akan membersihkan hati dan mengembalikan kesenangan fitrah kita sebagai manusia. Tema ini juga membawa pesan dan tradisi yang baik untuk menguatkan silaturahmi, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memupuk kebersamaan serta kekeluargaan yang tak bersama umat manusia. Bulan Ramadan tahun ini memberi pelajaran yang sangat berharga. Setelah kondisi pandemi semakin membaik, kita tidak hanya dituntut menumbuhkan kepekaan spiritual, namun juga kepekaan sosial. Pasti ada hikmah di balik pandemi yang telah menimpa. Dan hanya orang beriman yang bertakwa yang dapat mengambil hikmah dengan sebaik-baiknya. Semoga kita dapat beribadah pada Ramadan berikutnya dengan lebih baik. Demikian juga dengan Ramadan tahun ini berjalan dalam situasi aman, tertib dan kondusif. Kita mengharapkan situasi yang kondusif ini senantiasa terjaga demi terwujudnya persatuan dan kesatuan serta toleransi antar umat beragama. Kondisi seperti ini hanya dapat dicapai melalui sinergitas dan kolaborasi antar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk kolaborasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tak terasa perjalanan pemerintahan kami sebagai bupati dan wakil bupati Bone memasuki tahun keempat. Proses pembangunan daerah tidak henti-hentinya kita pacu untuk mengubah wajah Kabupaten Bone menjadi yang lebih baik. Pemerintah daerah terus berupaya menuntaskan program-program pembangunan di berbagai bidang. Berbagai keberhasilan telah diraih dan membuktikan bahwa Kabupaten Bone semakin maju dan berkembang dari tahun ke tahun. Perhatian pemerintah daerah juga difokuskan kepada para guru mengaji, TKTPA dan imam desa serta kelurahan se-Kabupaten Bone dengan mengalokasikan anggaran untuk insentif setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan imam yang selama ini telah mengabdikan diri membangun SDM masyarakat yang berkualitas dan berakhlak. Tak kalah pentingnya, tahun ini Kabupaten Bone akan menjadi tuan rumah pelaksanaan yang tinggi tingkat provinsi. Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digelar pada bulan Juni mendatang. Kami menghimbau masyarakat dapat mengambil peran dan berpartisipasi menyukseskan acara ini dengan tetap mengedepankan prinsip sipakatau, sipakalekti, dan sipakaini. Kita juga patut bersyukur setelah vakum selama pandemi Covid-19 di bulan Juni tahun ini kembali akan diberangkatkan sebanyak di bulan Juni ini kembali akan diberangkatkan sebanyak 340 calon jamaah haji reguler Kabupaten Bone berdasarkan kuota haji yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga para calon jamaah haji diberi kemampuan dan kesehatan untuk melaksanakan seluruh rangkaian perjalanan haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan makmur. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita patut bersyukur karena upaya pembangunan yang kita laksanakan saat ini selalu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Saya selaku pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan sehingga proses dan tahapan pembangunan di Kabupaten Bone dapat berjalan dengan baik. Dan harapan saya selaku pemerintah daerah Kabupaten Bone, mari kita jaga dan pelihara seluruh fasilitas yang ada agar tetap bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Mari kita bergandengan tangan, saling membantu dan mendukung program pemerintah yang sedang berjalan maupun yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun berikutnya. Kaum muslimin
dan muslimat yang berbahagia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan rahmat dan kebahagiaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nilai-nilai bulan suci Ramadan mampu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watakune 2 Mei Patibone yang di Dokter Hati yang di Pasar M Penyelang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan hari ini Senin tanggal 2 Mei tahun 2022 di Masjid An-Nur, Kelurahan Unyi, Kecamatan Bogocoy, Kabupaten Bone. Yakni acara pertama, pembukaan dan pembacaan susunan acara, sekaligus penjelasan ringkas mengenai tata cara sholat Idul Fitri oleh protokol yang saat ini tengah berlangsung. Acara kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah bersama imam kita, Saudara Umar Afandi. Acara ketiga, mendengarkan khutbah Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Baskar Muhammad Jafar Yaksi Abidullah Ta'ala selaku pembina Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Kelurahan Unyi dan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ulen. Dan setelah berakhirnya acara ketiga tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pelaksanaan sholat Idul Fitri kita pada hari ini. Selanjutnya, penjelasan ringkas mengenai tata cara sholat Idul Fitri. Pertama, berniat cukup di dalam hati untuk sholat sunnah Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, cukup di dalam kita makada wakatnya masuk pada sunnah Idul Fitri karena Allah taala. Kedua, melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri sama seperti sholat sunnah lainnya pada waktu yang masuk pada sunnah lainnya, yakni dikerjakan dengan 2 rakaat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hanya saja bedanya setelah takbiratul ihram baca doa iftitah ditambah takbir mengikuti imam itu di rakaat pemulangnya. Nabi kelima di rakaat kedua setelah takbir perpindahan atau takbir untuk berdiri kurata takbir tertol, dan di antara takbir engkau doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak membacanya pun juga tidak mengapa. Jika dia terbaca itu mereka. Demikian penjelasan ringkas mengenai tata cara sholat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala dan terima sehingga amal kita mana. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وغرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Senantiasa kita bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita telah menyelesaikan bulan Ramadan dengan puasa, dengan qiyam, dengan salat, dengan sedekah, dengan amal ibadah, dan dengan semua itu dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan pertolongannya kita telah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nikmat yang sangat besar yang mengharuskan kita senantiasa memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan telah berlalu. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah di dalamnya sebagai penggugur dosa bagi kita. 11 bulan lamanya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita boleh rukun Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dosa dan maksiat. Kita jauh dari tuntunan
membela dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian bulan Ramadan hadir agar kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mati dega gondrong ali sungeta sengadin lisu kipe melurfam Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah apunanganna kifam Allah Subhanahu wa taala wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan kepada kita. Bulan Ramadan ada puasa sebagai penggugur dosa. Di surat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, mentepuk lurufan Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Di dalam bulan Ramadan kita melakukan banyak ibadah salat. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dari Nabi man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan ini gini kita tetong sempadan dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun lamanya, lebih baik daripada waktu-waktu tersebut. Ibadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang melakukan ibadah di dalamnya seperti salat, maka dari Nabi surat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba." Ini gini kita tetong sempadan nasi tujuannya Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah terdahulu. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita akatana dega galai sangadinna masumpalori wa Allah Subhanahu wa taala. Kedua Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Dan tujuan ibadah akatana resmi pakasiang lurufang Allah Subhanahu wa taala, yaitu menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tunah kedefang Allah Subhanahu wa taala dan akram malabina dalam surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nas, ayuh sekalian manusia, u'budu pada as-sampaki rabbakum, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan secara rinci Allah Subhanahu wa taala menjelaskan daripada tujuan ibadah puasa. Maka dalam Al-Quran melebihna surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina aman, hai sininna tumatakku, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Ada bulan Ramadan, ada puasa sebagai penggugur dosa, ada qiyam, ada salat kesempadan sebagai penggugur dosa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semua itu sebagai bentuk apa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sempurna bulan Ramadan. Sempurna bulan Ramadan, maka dari Allah Subhanahu wa taala, "Wal tukmilul iddata wa litukabbirullah."
hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Kemudian kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Kedai Allah Subhanahu wa taala kalian dan mengatur segala sesuatu untuk kalian, fakabbir, maka agungkanlah. Senantiasa kita bertakbir di hari kemenangan ini, kita bertakbir, kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semangat ini yang harus kita bawa untuk menghadapi 11 bulan selanjutnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita berpuasa, kita telah mengamalkan itu. Allah Maha Besar dari makanan, Allah Maha Besar dan makanan itu kecil. Allah Maha Besar dan syahwat itu kecil. Allah Maha Besar, minuman itu kecil. Allah Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala Maha Besar dan dunia ini kecil. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Tidur itu kecil, kita tinggalkan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Dunia perdagangan ini sesuatu yang kecil, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, atau kita kurangi aktivitas kita di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Allah Maha Besar. Kita hadirkan ini di dalam hati kita, hendaknya memenuhi hati kita untuk kemudian menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang salah satu disebutkan yang akan mendapatkan naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Seorang pemimpin tidak mungkin adil ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar tidak ada di dalam hatinya, ketika tidak ada ketakwaan di dalam dirinya. Tidak mungkin seorang pemimpin akan berlaku adil kepada rakyatnya. Tidak mungkin mereka akan berlaku adil kalau tidak memiliki ketakutan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan sebagai pemimpin. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua disebutkan adalah seseorang syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tidak mungkin dia beribadah, tidak mungkin dekat dengan agamanya, tidak mungkin mempelajari agamanya, tidak mungkin dia hijrah dan meninggalkan maksiat kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala ketika Allahu Akbar tidak ada di dalam hatinya, ketika rasa takut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam hatinya. Kemudian di antara yang disebutkan adalah seseorang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah kemudian dia wa'akhfa, menyembunyikan sampai kemudian tidak diketahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia sembunyikan apa yang diinfakkan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Seseorang yang bersedekah mengeluarkan hartanya, kemudian dia sembunyikan, dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang seperti itu kalau Allahu Akbar tidak ada di dalam hatinya. Kemudian seseorang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi, saling mencintai, mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang, rajulun da'athu imra'atun, seseorang yang dipanggil, yang digoda oleh seorang perempuan, zatu mansibin wa jamal, yang memiliki kedudukan dan yang memiliki kecantikan. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang di hadapannya ada perempuan yang cantik, tidak mungkin dia menghindari itu kecuali Allahu Akbar, memenuhi hatinya. Allahu Akbar, rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dia miliki. Tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun
zakarallah, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam keadaan sendiri, fafadat ainah, kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin air mata ini keluar, tidak mungkin seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seseorang dengan sendirinya menumbuhkan rasa takut, rasa takwa, kecuali Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berada dan memenuhi dadanya dalam hatinya. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukankah ini yang kita selalu ucapkan di dalam salat? Semua gerakan selalu disertai dengan Allahu Akbar, kecuali Sami'allahu liman hamidah, kemudian Assalamualaikum, menunjukkan bahawa semua urusan dunia itu kecil. Jangan masukkan di dalam salat. Jabatan itu kecil, perdagangan itu kecil, keluarga itu kecil, usaha itu kecil, dunia itu kecil, maksiat itu kecil, segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita agungkan. Ketika kita memulai takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar, kita semua hilangkan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau masih ada yang muncul, berarti masih ada sesuatu yang besar bagi kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika sebelum salat kita dipanggil dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, biar kiranya orang-orang yang mendengarkan itu meninggalkan semua segala sesuatu yang kecil, dan yang tersisa di dalam hatinya yang dia dengarkan dari telinganya hanyalah Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan, kemudian salat, kemudian puasa, Lailatul Qadar yang telah kita lewati dan semoga kita mendapatkannya. Kemudian pada hari ini Idul Fitri, kita senantiasa bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangat ini kemudian menjadikan kita orang-orang yang memang tujuan ibadah itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kunci besar takwa itu isi hati kita dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika Allah Maha Besar memenuhi hati kita, maka segala sesuatu akan menjadi kecil, dan yang tersisa dan yang terjaga, yang semakin kuat adalah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini maka saya akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Idul Fitri atau pelaksanaan salat, agar kiranya menjadi ilmu bagi kita, hal yang mungkin kita tidak dapatkan di tempat-tempat yang lain. Yang pertama adalah saya berdiri di sini di atas lantai, bukan di atas mimbar. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti tidak boleh berdiri di atas mimbar. Nekia kaminang makasinna yang itu dah ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak dalilina maka dia rokatobai. Tunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khutbah yang beliau sampaikan secara umum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melanjutkan khutbah atau nasihatnya kepada perempuan. Kemudian tidak, sebenarnya pelaksanaan khutbah itu adalah bukan di dalam masjid, dan tidak ada dalil yang menyebutkan makada iro mimbarana ya, masjid Nabi SAW diangkat dan dibawa keluar menuju lapangan. Kemudian Nabi SAW naik di atas mimbar, kemudian Nabi SAW berkhutbah. Akan tetapi yang kami lakukan di sini adalah keutamaannya, bukan mengatakan bahawa berdiri di atas mimbar berkhutbah itu adalah perkara baru atau tidak ada tuntunannya di dalam syariat, atau merupakan itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Kita tidak mengatakan seperti itu, tetapi berdiri di atas lantai itu adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa sigat atau lafaz-lafaz takbir yang kita dengarkan, sebenarnya tidak ada hadis yang sahih satupun
tentang lafaz takbirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengengka, maka itu adalah suatu nikmat yang sangat besar yang tidak akan membuat kita berselisih pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi dia gagah, kalau tidak ada maka kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, tukmilul iddah wa litukabbirullah. Hendaklah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul beberapa versi takbir, dan kita memilih takbir para sahabat ridwanullahi alaihim yang sahih. Di antaranya adalah takbirnya Abdullah bin Mas'ud yang masyhur, yang keling Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian takbirnya Abdullah bin Abbas, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Maka dia mengkaleleta yang kelinga. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Abdullah bin Abbas itu yang mengajarkan kepada umat Islam dan mempendengarkannya kepada kita. Dan di antara sahabat mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ya. Bukan berarti kita membatasi ya lafaz-lafaz khutbah, lafaz-lafaz takbir, tidak. Akan tetapi kita mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita tidak menyalahkan ini takbir-takbir yang lain. Kemudian kemudian pelaksanaan khutbah Idul Fitri insyaallah hanya akan terdiri dari satu khutbah, tidak dua khutbah. Seperti pelaksanaan ya salat Jumat. Walaupun jumhur atau empat imam ini, yaitu Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka berpendapat bahwa pelaksanaan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha sama dengan pelaksanaan khutbah Jumat. Akan tetapi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk di antara khutbah yang dia sampaikan pada Idul Fitri atau Idul Adha. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dan selainnya, ada satu atau dua hadis, akan tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah dalam masalah ini. Bukan berarti dua khutbah ketika Id itu adalah perkara bid'ah atau perkara baru, tidak. Kita tidak mengatakan itu, akan tetapi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan taqabbalallahu minna wa minkum atau yang selainnya selamat hari raya Idul Fitri itu boleh dilakukan sebelum dan setelah hari raya Idul Fitri. Itu dilakukan oleh para sahabat, termasuk Imam Malik mengucapkan itu, mengatakan apabila engkau diucapkan itu maka balaslah taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah semua yang kita lakukan di sini engkau dan lelena, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, irubah dia ketendi makedah. Perbedaan yang ada jangan menjadikan kita ya berpecah belah. Sebab misalnya sempajang, yaitu Nabi tadi minasi semua sempajang, bukan cuma sekali salat. Pelaksanaan hari Id Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekali melaksanakan ibadah Id, akan tetapi kita di sini berusaha mencari makadawi pura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha mengikuti itu. Karena semua kita nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kong kadipigor itu junda agama ta ya ropak kutanana magi mipigoi ya kong kadalilita alhamdulillah magi mipigoi. Kalau kita tidak laksanakan karena tidak mengetahui dalil, berarti lepun boleh pakutanana kong Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan ia kalau kita beragama engkesan resenna boleh kurang melebihi makotopan itu hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.